dilawan itu karena banyak pebisnis ya, pebisnis tidak mengharapkan bahwa ada sebanyak produksi bahan baku dalam negeri supaya mereka tetap hidup. Ini perang bisnis sebenarnya. Nah, nanti pada periode ini terutama tahun antara 1960 sampai 1995 hanya dapat produksi sekitar 30% dari produksinya. Oleh karena itu penyediaan obat menjadi sangat terbatas dan sebagian besar berasal dari impor. Nah, selain itu pengawasan juga belum dapat dilakukan dengan baik ya karena banyak terjadi kasus bahan baku obat maupun tidak memenuhi syarat standar. Nah, ini banyak di sini banyak peraturan ya yang dihasilkan. Nah, di sini juga tahun 1963 ya pendidikan farmasi mulai di Sulawesi ya, di Unhas. Ya, 1963. Jadi dibuka Unhas resmi, Unhas berdiri tahun 1963 ya. Dibuka juga farmasi. Unmul ya, Unmul itu lebih tua daripada Unhas ya. Unmul itu selisih setahun ya. Unhas berdiri tapi dia cikal bakalnya dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ya, berubah nama menjadi fakultas, artinya ada modalnya. Tapi Unmul itu tidak ada. 1962 dibuka, didirikan Universitas Mula Warman. Itu tidak ada dasarnya ya, orang kuliah di rumah panggung dulu ya kalau kita ceritanya ya. Nah, sekitar tahun 2006 ya terbentuk konsentrasi farmasi di bawah FKM. Nanti tahun 2008 baru terbentuk profesi di farmasi. Nah, itu sejarahnya sedikit di Unmul ya. Ini barusan. Jadi ini. Nah, di masa ini ya pada tahun 1960 sampai 65 beberapa peraturan ya yang dilakukan pemerintah. Yang pertama itu tentang Undang-Undang Nomor 9 tahun 60 tentang pokok-pokok kesehatan ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 tahun 1 tentang farmasi barang ya. Kemudian Nomor 7 tahun 1963 tentang tenaga kesehatan dan Nomor 26 tahun 1965 tentang apotik. Nah, ini yang jadi masalah ini ya. Sementara apotik dokter ya itu masih diam-diam jalannya. Dan meskipun pada tahun ini apotik dokter dan apotik darurat itu sudah dihentikan ya, berakhir. Tapi kenyataannya tidak mudah ya, tidak mudah. Yang berjalan itu masih berjalan karena waktu itu kan belum ketat ya. Nah, sehingga ini dan meskipun sudah mulai ya, mulai apa lagi namanya banyak yang berhenti dokternya yang sudah senior tidak boleh lagi yang baru itu tidak boleh lagi diizinkan gitu ya, boleh berkurang. Namun karena apoteker di sini juga ikut politik praktis, maka mampu diperjuangkan di beberapa aturan ya. Ini dibuat tentang bahwa yang nomor 770 ini ya tentang tidak dikeluarkannya lagi izin baru untuk pembukaan apotek darurat. Kemudian semua izin apotek darurat di daerah tingkat dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Februari 1964. Nah, sehingga tapi yang masih ada satu ya ini diam-diam ini apotek dokter ini ya. Tapi ini sudah mulai di sini. Dia tahun 62 ya. Tapi berjalan panjang. Nah, pada tahun 1993 Undang-Undang Pokok Kesehatan telah dibentuk Lembaga Farmasi Nasional ya. Nah, inilah yang membidani. Kalau sekarang namanya apa lagi namanya? Farma ya apa? Farmalyankes ya. Lupa di bagian kementerian. Itu berubah terus ya nama-namanya. Itu penting. Dan periode pula ini juga banyak ya didirikan sekolah-sekolah ya negeri itu ada 5 jurusan ya termasuk Unhas, Unair, ya, UI, ITB dan Andalas dan lainnya sekolah swasta misalnya UI ya. Nah, namun sayangnya ya terjadi lagi pemberontakan ya tahun 1966 ya setelah pecah pemberontakan jumlah apoteker di seluruh Indonesia tercatat 1011 orang dan AA sebanyak 5.180 orang ya apotek berkembang. Nah di zaman di sini ini saya tidak tulis sebenarnya di sini juga masa kelam ketiga ya apoteker. Kenapa pecahnya pemberontakan G30 SPK ini ketua IAI pada waktu itu
ya, terlibat anggota PKI ya. Maka dia ikut dibantai. Dia ikut ditangkap ya. Akhirnya apa? Dengan catatan kelam ini bahwa anggota rata kebanyakan, apalagi namanya dengan image bahwa ikut PKI adalah apoteker, gitu ya. Nanti pada zaman Orde Baru mulai dikekang ya. Di sini banyak dibatasi ya, karena gara efek itu tadi. Jadi jadi farmasi itu agak lambat berkembangnya karena tekanannya terlalu kuat ya. Sementara kepentingan terlalu tinggi. Kenapa? Karena pada waktu itu, pada zaman itu, siapa yang menguasai di bidang obat-obatan, maka dia akan cepat kaya. Kalau dokter kan, ya biar banyak obat, kalau tidak ada yang sakit, tidak juga gitu mereka kan. Nah, pada masa zaman Orde Baru ini, ya, ya ini sampai jam berapa nih? Jawab, Pak. Berapa? Ya, nanti kita lanjut ya. Ini. Ya, saya mohon maaf tadi agak lambat mulai jadi ini. Nanti kita ini. Baik, Pak. Nanti diskusinya juga minggu depan sudah habis waktunya. Untung saya ingat ya. Diingatkan saja kalau waktu habisnya karena dosen yang lain mau masuk. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Banyak, wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Intip ya. Waalaikumsalam, Pak.